Baik, selamat pagi sekali lagi. Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kita. Kalau kita ada sampai hari ini dan kita beraris di pagi ini, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu persembahkanlah yang terbaik untuk kita beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Biarlah hari ini melalui ibadah ini Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan setiap kita yang hadir diberkati dengan sukacita, damai sejahtera, kekuatan baru memenuhi hati dan kehidupan kita. Baik, kita akan segera memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Sebelum itu mari saya ajak kita sekalian untuk sejenak masing-masing berdoa. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kita pada pagi hari ini, sehingga oleh ibadah hari ini kita pulang dengan kekuatan baru. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Saya ingin kita semua untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Katakan, "Kau telah memilihku." Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepadamu, memuji dan menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam hati kami menggerakkan kami hari ini untuk mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memilihku, Tuhan memakai kita jadi alat dalam tangannya untuk menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Katakan, kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allah.
tiada bercelah, jadikan aku pesta doamu bagi keselamatan bangsamu. Jadikan kami baik, jadikan aku baik sucimu yang mari kita tepuk tangan untuk melepaskan kemuliaan bagi Tuhan. Sembahlah Dia, pujilah Dia, karena Dia Allah yang layak dipuji dan disembahkan. Jangan lupa bersama pagi hari ini kita gunakan menyatakan mengapresiasikan rasa kekaguman dan hormat kita kepada Dia, Allah yang besar, Allah yang baik. Lawat kami pada pagi hari ini, sentuh kami, jamah kami. Biarlah kami semakin dipulihkan, biarlah kami semakin dalam membangun hubungan dengan Engkau. Kami menikmati kebersamaan yang indah bersama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Murahkan dulu selamat berkati. Katakan ya Tuhan, tiap jam
sukacita kebersamaan kami pada pagi hari Amin. ini. Amin. Kami ingin mempersembahkan segala pujian, hormat, syukur, dan terima kasih. Amin. Kami akan menyiapkan haji kami untuk ditaburi bibit kebenaran firman yang menghidupkan kehidupan kami. Amin. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terimalah pujian penyembahan kami. Bertakhtalah di atasnya. Dan biarlah pada pagi hari ini, melalui ibadah ini kami diberkati Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, melalui perantaraan Roh Kudus. Haleluya, sama-sama kita katakan Amin. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mari salami saudara kanan kirimu. Kita angkat satu pujian, katakan, ku kan bangkit.
Semangat. Kita ganti pujian kita. Kami yang dari pujian yang darah yang kudus mengangkat pujian bagi Tuhan. Tidak. Bagi tebus dengan
Mazmur 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang sempurna, yang senantiasa memelihara hidup kami dengan kesempurnaan yang Tuhan miliki. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Limpahan kasih, bahkan berkat yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa menghitungnya satu persatu, selain mengucap syukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Sebentar kami akan rindu memberi apa yang sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami tahu ini tidak seberapa. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah ini menjadi kesenangan-Mu. Kau pakailah persembahan ini ya Tuhan untuk pekerjaan di tempat ini, atau bahkan untuk memberkati di tempat lain. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian di dalam buku Kemenangan Iman nomor 139. Katakan kirim cahayamu. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan tanah-tanah yang subur di hati kita untuk siap ditanami oleh benih firman Tuhan. Kita akan satu pujian, katakan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu.
berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadiratmu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku anak-Mu. Biar belas kasihan yang belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Saya akan dijanji kembali. Indahnya hadirat-Mu, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan Tuhan yang belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan
Benar Tuhan Yesus Kristus, biarlah seluruh negeri kami, seluruh bangsa-bangsa dipenuhi oleh api kemuliaan-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kirim malaikat-malaikat-Mu yang beribu-ribu laksa sekeliling kami. Kalau ada kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa teritorial, wilayah harapan baru ini, harapan indah yang mau mencoba mengganggu ibadah kami, merampas firman Tuhan dari loh hati kami, dengan sehati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, kau keluar. Seluruh keberadaan kami, tubuh, jiwa dan roh kami, keluarga kami, rumah-rumah kami, tempat usaha kami, semua dijaga, dipelihara oleh Tuhan Yesus lewat malaikat-malaikat Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba mohon roh hikmat ma'rifat dari surga. Roh Kudus ajari lidah bibir hamba-Mu ini, supaya yang keluar dari lidahku bukan perkataanku saja, tetapi Tuhan Yesus Kristus berbicara kepada kami. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar suara Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, sebelum kita baca dulu firman Tuhan ya. Ini yang utama firman Tuhan dulu. Nanti baru perkenalan. Kita baca dari Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Kita baca berganti-ganti ya. Saya ayat 15, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus ayat 16. Nanti ayat 20 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Markus 16 itu paling akhir ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu Saudara, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, Bapak Ibu. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Berbahagialah kita yang baca firman Tuhan,
merenungkan dan melakukannya. Ini luar biasa ya. Ya, tema kita hari ini sebenarnya yaitu pergilah, tapi saya ambil kesimpulan ini adalah amanat agung. Amin. The Great Commission. Amanat agung Tuhan Yesus, pesan-pesan Tuhan Yesus. Namun sebelum kita bahas firman Tuhan, saya perkenalkan diri dulu. Amin. Ya, saya pendeta Aquila Sihar Sihotan, sekarang pegang jemaat di PWJ Bumi Mutiara, Blok JB 6 nomor 6. Tadinya Pak pendeta siapa di situ ya? Sekarang saya lah. Jadi jemaat mula-mula kami hanya 5 orang. Saya, istri, anak-anak 3. Jadi saya yang main gitar. Ini jemaat gereja kosong ya. Saya yang jadi anak yang cewek yang besar, main keyboardnya juga keyboard yang jadul, bukan kayak begini, ini canggih nih ya, keyboard yang lama itu ya. Kemudian ya yang laki-laki ada gendang, main gendang. Ya sudah, pokoknya saya yang khotbah, saya yang ini, saya yang buka, saya yang tutup. Itu akhir November tahun lalu. Itu juga atas permintaan dari Pak Dr. Filipus Kadi. Beliau ini dosen kami ya di STT Jafrai. Berikut Pak Melkior Kadi, kami dulu di sana sama-sama ya. Jadi saya S1-nya dari I3 Batu Malang, STT I3 ya. Sesudah itu ambil S2 di Jafrai. Ini menarik. Jadi Pak Filipus bilang, Pak Sihar, tolong dulu, ada gereja kami yang kosong begini. Saya bilang, saya udah tua Pak. Enggak masalah umur tua, saya tahu kemampuan Bapak, ya kan? Demikian juga Pak Dinar. Ya, kami Jabodetabek 2 yang menentukan, yang menempatkan Bapak. Siapapun tidak boleh ganggu gugat, gitu. Ya, kalau istilah di sinode ini sudah emeritus, kan begitu. Tapi karena kita masih antar anak sekolah, ya, kami tinggal di Cibubur seberang kuburan Pondok Rangon, Harjamukti namanya. Kalau ada Bapak Ibu tahu gedung rumah duka Sopogabe, ya, Sopogabe sebelumnya kita pas di Hub di tikungan. Nah, Bumi Mutiara itu kira-kira 15 menit lah dari tempat kami. Kemarin juga saya bilang, dari awal saya bilang Pak Filipus, Pak, kalau nanti nggak ada jemaat, karena ini perumahan Pak, perumahan kita kunjungi pun pagi mereka kerja, sore sudah pulang. Sabtu Minggu kita mau datang ke rumahnya, mereka sudah berlibur. Siapa yang mau dikunjungi? Jemaat yang dulu sudah ada kurang lebih 30-40 sudah dibawa semua katanya. Nggak ada lagi, yang satu pun nggak ada. Tapi puji Tuhan, ya rupanya orang-orang Tuhan, karena kami berdoa terus yang malam, dikirimkan Tuhan lah jemaat sekitar komplek itu. Kalau saya dari dulunya saya pendeta di GMI, Gereja Misi Injil Indonesia ya. Tapi saya sudah mengundurkan diri dari situ. Saya minta supaya ya sudahlah, saya dulu bidang misi, maka ini sangat cocok temanya dengan saya ya, anggota bidang misi ya. Saya biasa khotbah di Duta Injil, Mall Ambassador, juga Kuningan City ya. Itu dia ya. Wah, kalau situ khotbah Bapak Ibu ya, maaf nih, jemaatnya 1.500 sampai 2.000. Ngeliatnya kita pusing begini. Persembahan itu 2 koper penuh. Kalau tempat beginian 40 di jalan. Itu dia. Dulu saya dengan Pak Bambang, jemaatnya Pak Filipus Kadi, kan sama ambil S2 di Jafra itu. Nah, dia dulu majelis juga di Duta Injil ya, tapi sekarang dia udah full GKI Jaka Setia ya. Nah, itu dia. Nah, saya kesaksian bagaimana sebenarnya kami diubah Tuhan ya. Tahun 67 kami ke Jakarta ini, kami bersaudara 13. Satu ayah, satu ibu ya. Laki-laki 12, perempuan 1, persis anak-anak Yakub. Hanya satu ayah, satu ibu. Kalau Yakub kan 4 istrinya ya. Itu dia. Jadi saya anak ke-6. Persis di bawah saya baru-baru meninggal ya, itu Dr. Tommy Sihotan SHLLM, pengacaranya Ahok juga dulu ya, bersama Hotma Sitompul, Ruhut Sitompul zaman dulu ya, Pratahi Sihombing, itu pengacara ya. Mereka luar biasa lah ya. Itu di bawah saya persis. Saya nomor 6, dia nomor 7. Sekarang kami tinggal 3 Bapak Ibu dari 13 bersaudara. Saya yang paling tua,
Nah, adik yang yang nomor 8, Theodora, itu di Amerika sekarang dengan suaminya, anak-anaknya di sana. Karena menantunya ada orang Amerika, ada orang Batak yang udah warga negara Amerika, ya. Terus adik saya yang nomor 12, karena yang bungsu nomor 13 sudah meninggal, itu Ojak Sihotang, pengacara juga, kurator, ya. Itu dia. Jadi kami tinggal bertiga. Nah, bagaimana kami bergumul di Bumi Mutiara ini luar biasa. Tuhan kirimkan, ternyata sekitar Bumi Mutiara itu Bapak Ibu ada jemaat-jemaat duta Injil. Ketemu dengan kami, loh, Pasio, ini abangnya Pak Tudu, adik saya almarhum pendeta Pohap Sihotang, ya. Itu kalau dia udah khotbah duta Injil ini penuh. Cari parkir pun susah, mau masuk juga. Ya, padahal dia khotbah satu tema, tapi dia dijadwal umpamanya 3 kali. Jam 7, jam 9, jam 11. Temanya satu. Sesudah habis selesai satu tema ini, yang pertama nggak mau keluar. Akhirnya penuh. Ya, sakit pengen, dia lucu. Nah, dialah yang membangun Batak Bermasmur. Tapi sekarang saya sedih. Karena Batak Bermasmur ini dulu saya pernah ikut sama dia, ya. Saya dulu yang minta maaf Bapak Ibu, tahun 67 kami di Jakarta ini, dulu SD. Zaman dulu kita banyak berantem, ya. Karena berantem kita dibacok segala macam. Cari ilmu lah kami ke Banten. Akhirnya saya ikut saudara kita yang seberang itu dulunya, ya. Begini, karena apa? Ilmunya banyak pantangan. Gak boleh makan B1, B2, gak boleh mabuk, ya. Gak boleh zina, tapi kawin 4 boleh. Kawin siri boleh, itu zaman dulu. Nah, Tohab dulu adik saya almarhum ini saya ajak berguru. Tapi sesudah dia ketemu Yusuf Roni, dia mau berantem, ya. Akhirnya Yusuf Roni bilang, Tohab, itu semua pusakamu, semua ilmumu itu nggak mempan, karena Yesus lebih berkuasa, kan begitu. Dia dulu ada pusakanya. Biasa kita kalau ngiris-ngiris tangan atau rambut, ya, atau nembak, nggak masalah itu. Cuma kalau nembak saya nggak berani di perut Bapak Ibu, di betis, karena takutnya tembus mati saya, kan gitu. Kalau ngetes. Nah, jadi kita begitu. Air keras dulu Bapak Ibu, 1 gelas itu kita cuci muka setengah gelas kita minum, nggak mati. Tapi anak muda jangan belajar itu ilmu syaiton, itu ilmu iblis, amin. Nah, itu dia. Kita udah bertobat, lahir baru, ya. Nah, sesudah saya bertobat, sebenarnya saya nantang Tuhan Yesus itu. Kalau ini benar Tuhan, coba saya ditangkap, diubah. Waktu itu tahun baru. Kalau orang Batak, Bapak Ibu, tahun baru lebih penting daripada hari Natal. Jadi ngumpul kita, nyanyi, pujian, penyembahan, nangis-nangis tuh. Baca Alkitab. Pas hitungan 10, 9, sampai 0, baru berdoa nangis, minta ampun. Maaf Bapak, maaf adik, maaf itu, semua mengumpul, kan ngumpul. Tapi habis itu, di bel kedua, apa itu? Joker karo. Saya harap jemaat di sini jangan ada yang begitu, amin. Main judi, terus mabuk, bir. Maka saya pikir dulu orang Kristen ini tukang mabuk, karena habis ibadah udah pada minum segala macam, ya. Padahal barusan maaf-maafan. Nggak boleh ditiru. Kita harus lahir baru, amin. Amin nggak nih? Saya yakin jemaat Marturia ini udah lahir baru semua nih. Semangat pujian penyembahannya luar biasa. Nah, saya nantangin dia, kalau dia Tuhan, dia adik saya si Ojak yang ini, dia mau pukul saya. Jak, percuma kau pukul saya. Ilmu saya banyak. Pohon kelapa saya pukul, nggak berbuah, hitam, hangus. Iya benar. Tapi kalau dia Tuhan, dia tangkap saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu tidak seperti gigi cabai, ya. Jadi kita itu, saya diseret-seret sudah 4 tahun. Nggak langsung begitu ngomong langsung. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Sabar, ya. Bagi kita setahun, bagi dia cuma sehari itu, namanya. Nggak sampai lah, ya. Itu dia. Makanya saya diseret-seret cari itu adik saya almarhum, di mana rumahnya. Lalu saya nanya, Hap, masih layak nggak? Karena dia sesudah ikut di Suproni, dia sekolah di Batu Malang, alumni sana, jadi pendeta. Nah, dipakai Tuhan lah dia diminta Injil. Dia pendeta pelayanan umum juga sama seperti saya, ya. Nah, lalu sesudah itu saya datang ke rumahnya, tidak lagi keluar dari rumahnya Bapak Ibu, Jati Bening Estate.
Saya baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu, bolak-balik 7 kali. Sampai orang semua bilang, ah udah gila abang itu. Dikit-dikit Bibel katanya, dikit-dikit Alkitab. Jadi saya tahu. Sebenarnya bukan gila Bapak Ibu, itu haus firman Tuhan. Di luar sana banyak orang yang haus firman Tuhan, amin. Tugas kita ini sebenarnya ini, ya. Saya nggak keluar dari situ. Nah, sesudah kurang lebih ikut dia 3-4 tahun baru saya kuliah di Batu Malang. Jadi kuliah itu udah tua Bapak Ibu. Usia saya tingkat 1 49 tahun. Kakak tingkat kita umur 19, 20, kita senior ya. Saya dipanggil Opung katanya, udah tua, udah kakek kuliah. Jadi umur 55 tahun baru S1, sarjana teologi. Nah, kita lanjut di Jafrey, ya dosen kita Pak Nduru, Nasuki di Giawa, Pak Yakub Tomatala, itulah ya. Nah, itulah yang ngajar kami ya. Nah, itulah, ini kisah singkat aja. Kita balik ke firman Tuhan, amin. Kelamaan nanti. Kalau bahasa Ibraninya kesuwen. Ya. Kita lihat ini. Ayat yang 15. Ya, tema kita amanat agung. Yang ke-15 itu pergi memberitakan Injil. Itu yang pertama. Dia bilang begini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Namun yang menarik sebelumnya ayat 14 Bapak Ibu. Tuhan Yesus kecewa kepada para murid. Nggak percaya dia bangkit. Amin. Aku mau kita semua mengenal siapa Yesus. Amin. Kenapa? Karena banyak pengajaran sekarang yang aneh-aneh di luar sana. Ya, pakar-pakar. Ya, kenapa saya bilang saya kecewa pada bermazmur? Karena yang ngajar dia itu ada satu pendeta, doktor segala macam. Dia bilang Yesus itu bukan terang dunia, bukan gembala. Ya. Nah, dan dia Allah yang kecil. Ini kacau. Kalau Yesus bukan Allah, bukan Tuhan, semua manusia di muka bumi ini tidak ada yang bisa masuk surga. Amin. Dia harus Tuhan 100%. Amin. Allah Tritunggal, ya. Bapa Allah, Anak Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Ada kesamaan. Amin. Nah, dari mana tahu? Karena dia adalah Logos, firman Allah yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia ada di antara saudara dan saya saat ini, amin. Walaupun dia ada di sorga. Ini ya luar biasa ini ya. Ini harus saya tekankan di duta Injil ribuan jemaat saya jelaskan itu ya. Kenapa saya kecewa Batak bermasuk orang-orang Batak semua tiap hari Kamis ibadah di Kelapa Gading itu ribuan orang. Amin kata yang ngajar ini, yang bilang Yesus itu Allah yang kecil. Bukan full Allah. Dia harus full. Kalau dia Allah cuma 99%, kurang 1%, gak bisa dia menyelamatkan manusia. Dia harus full. Nah, kalau dia hanya manusia biasa, Yesus itu manusia biasa, yang bisa diselamatkan hanya 1 orang, Bapak Ibu, amin. Tapi kalau dia Tuhan, mau berapa miliar pun yang percaya sama dia bisa dibawa ke surga, amin. Makanya dia bilang, jangan gelisah hatimu, aku pergi menyediakan tempat bagimu, amin. Percayalah kepadaku, kata Yesus, Yohanes 14. Percayalah kepada Allah. Di rumah Bapakku banyak tempat, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Tujuan umat manusia kita ini Bapak Ibu, mau saya kasih tahu nggak dia? Sebenarnya hanya 2 tujuannya. Kalau tidak surga neraka. Dan kita nggak bisa pilih. Pak Pendeta, saya mau tinggal di Harapan Baru aja sesudah, nggak bisa. Begitu kita dipanggil Tuhan, meningoi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma 2 tempatmu, gak ada di tengah-tengah. Ya. Yang pertama kalau dalam Lukas 16 itu di pangkuan Abraham, karena masih di alam penantian kan begitu. Yang kedua itu di Hades, sudah ada hukumannya. Walaupun belum separah neraka, tapi dia udah kepanasan, panas, haus, udah haus. Nah itu kita pilih lagi kita hidup Bapak Ibu, amin. Gak bisa pilih sesudah mati. Maka saya harap semua bukan hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, lahir baru, amanlah jiwamu. Saya mau kasih tahu, harta itu enggak segala-galanya. Saya mau kasih tahu, seberapa banyak pun hartamu, berapa ratus ton pun emasmu, surga enggak bisa dibeli, amin.
Surga itu hanya anugerah, pemberian dari Tuhan. Yang penting kita percaya sama Tuhan Yesus, ya. Ini saya beritakan di mana-mana, ya. Saya sering KKR di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, di mana-mana. Ini udah pesan lagi di banyak. Pak Si Hotang, ayo tolonglah kalau bisa ajak artis. Saya bilang ada artis, Judika Si Hotang. Kalian bisa bayar nggak? Saya bilang. Nah, saya yang khotbah nanti, ya gitu ya, di lapangan terbuka, ya. Saya rindu sebenarnya GKI ini kita bikin acara yang besar. KKR, panggil pengkhotbah yang besar-besar, ya, yang top-top lah kayak Stephen Tong, ya, atau Gilbert atau apa. Hadirilah kebaktian, ya, kebangunan rohani, gereja kemah Injil, gak apa-apa. Jangan malu kita mengundang pendeta terkenal, amin. Iya, pemain musiknya juga curang. Kalau duta Injil itu kenapa hebat ribuan orang? Nah, itu pemain musiknya udah profesional semua. Liturgosnya, singersnya kalah-kalah sini. Suasana nyanyi aja udah kayak suasana surga, amin. Nah, khotbah ini tinggal nerusin aja lagi. Yang parah kita musiknya kacau balau, nyanyinya asal-asal, nggak nyambung. Maka ketika firman Tuhan mendarat, nggak bisa, ya. Nah, ini Yesus kecewa dengan para murid. Dia sudah bangkit, seperti tidak percaya dalam tanda petik. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu percaya Yesus ada di sini sekarang? Amin? Amin nggak? Dia Tuhan. Apa buktinya? Nah, dia Allah yang menjadi manusia. Ketika Rasul Saulus mengejar-ngejar orang perjalanan ke Damsyik, ya, dia mau nganiaya, mau bunuh manusia. Datang cahaya dari langit. Kisah para Rasul 9. Lalu ada suara, Saulus, Saulus. Yang datang siapa? Bukan Bapa, bukan Allah. Yang datang Yesus. Dia pemilik sorga, amin. Dia datang dari sorga dan kembali ke sorga. Maka manusia semua kita nggak tahu jalan ke sorga. Yang tahu hanya Tuhan Yesus, amin. Dia haruslah juru selamat. Kalau dia bukan juru selamat, kacau lah, ya. Sama aja kita dengan yang lainnya, cuma ibadah, ya. Dia bilang, Saulus, Saulus. Yang menarik, si Saulus ini langsung buta matanya. Dia nggak bilang begini, siapa ya yang manggil saya? Apakah keluarga? Dia ngomong gini, siapakah kau Tuhan? Kenapa dia bisa bilang siapakah kau Tuhan? Karena Yesus, Roh Kudus sudah menggerakkan hatinya. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus sudah bekerja, amin. Jangan kau pikir kau nggak punya Roh Kudus. Roh Kudus ada. Kalau kau bilang mengaku Yesus Tuhan, itu digerakkan oleh Roh Kudus, amin. Dan itu firman Tuhan, bukan kata Pak Pendeta, amin. Karena ada orang karena dia berbahasa roh, kita nggak berbahasa roh, wah ini Pak Sihar nggak ada kuasanya nih, nggak ada roh. Siapa bilang? Cuma itu kan karunia, dia diberikan karunia. Kita pun jangan ngenyek, jangan menghina dia berbahasa roh, amin. Mana tahu itu bahasa roh dari Tuhan, kita nggak ngerti. Dia nggak tahu artinya, hanya Tuhan yang tahu, amin. Maka bisa dipakai oleh iblis. Iya. Jadi ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi Yesus yang ngomong. Bahkan sebelum itu Stefanus meninggal di rajam, dia lihat ke langit, ada Tuhan Yesus. Dia bilang, Yesus, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Stefanus, pasal sebelumnya, pasal kalau kisah pasal 9, kisah pasal 8. Stefanus dirajam sama jubahnya, Saulus saksinya. Jadi Yesus itu, walaupun kita di sini dia bisa, walaupun di Amerika kau di mana di kutub utara, langit, bumi, laut segala isinya adalah ciptaannya. Amin. Amin enggak nih? Harus yakin. Ya. Jadi kalau kita memang Tuhan izinkan beribadah di sini, dari mana-mana pun bisa Tuhan kirim uang untuk bayar kontrakan. Amin. Kalau perlu beli ruko. Nah, itu dia ya. Jadi kita harus yakin itu. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya dikatakan di sini, pergilah. Kata pergi itu kalimat imperatif, kalimat perintah, bukan himbauan. Jadi bukan begini, kalau boleh ya pergilah, ya kalau nggak boleh duduklah. Ini berlaku bagi siapa kalimat perintah ini? Bagi semua anak-anak Tuhan, mau yang tua, yang bayi, yang apa, semua. Karena Mazmur bilang sejak bayi-bayi Tuhan sudah siapkan ya untuk membungkam musuh, amin. Jadi kita kalau kita udah lahir baru, bayi kita itu punya power. Walaupun dia nah
Yesus adalah Allah. Dari mana tahu? Dari Yesaya pasal 9 ayat 5. Seorang putra, seorang anak telah diberikan, kata telah. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya. Apalagi ada gelar-gelarnya. Namanya disebut apa? Ya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Ya. Penasihat dari Raja Damai. Jadi Yesus itu disebut Allah yang perkasa. Amin. Jadi kalau dibilang Allah ya kurang kecil, ada dia sesudah lahir di perut baru dia ini. Oh tidak, sejak kekekalan, pra-eksistensi dia sudah Allah. Kau nggak mengaku dia Tuhan, dia tetap Tuhan. Amin. Amin nggak nih? Dia nggak perlu pengakuan manusia. Dia datang untuk menyelamatkan kau dan aku. Inilah sebenarnya. Maka dia bikin amanat agung sebelum dia naik ke surga. Amin. Ini penting. Pesan terakhir. Saya mau tanya, kenapa sih Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Halo? Karena melanggar perintah. Tuhan bilang, hai Adam dan Hawa, jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini. Pada saat kau makan, kau mati. Kata mati, mengalami maut, bukan hanya mati di dunia. Karena pada saat itu nggak langsung mati dia, tapi mati masuk neraka. Makanya sejak itu Tuhan langsung bikin program penyelamatan. Kejadian 3:15, ya. Apa itu? Keturunanmu, keturunan perempuan di situ, ya. Itulah Injil yang mula-mula, ya. Kejadian 3:15. Makanya kita beda dengan yang lain, Bapak Ibu. Kalau yang lain, kepercayaan yang lain, mereka mencari Allah. Kalau saudara dan saya, Tuhan yang mencari kita, amin. Yohanes 15 apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, amin. Jadi saudara dan saya ada di sini karena umat pilihan Tuhan, amin. Dari pujian sebelum dunia kita dipilih. Jadi jangan kecilkan dirimu. Kau umat pilihan Tuhan. Iya. Ya tapi Pak, saya miskin, gak punya apa. Jangan kau ukur Tuhan itu dengan kekayaan. Halo? Iya. Ada orang bilang, aku suka khotbah begini. Terus kalau kau miskin, ya gak punya uang Pak. Kalau gak punya uang, ya gak bisa makan Pak. Kalau gak bisa makan, sakit Pak. Terus kalau sakit, mati Pak. Dan kalau mati kenapa rupanya? Kalau kau yakin Tuhan, mati masuk surga, amin. Kecuali masuk neraka, ini jadi masalah. Yang parah, kita udah miskin, gak punya apa-apa, sombong lagi, gak mau terima Yesus. 2-0 kau, ya. Kalau kau kaya, punya harta, punya pesawat, punya hotel, keliling dunia, jalan-jalan kemana, mati masuk neraka, kau udah nikmati kekayaan itu, amin. Ini enggak, udah sombong, jelek, hidup lagi. Halo. Ada nggak kalian dengar khotbah kayak gini? Nah, jangan sombong lah. Siapapun kau, datanglah kepada Tuhan, amin. Buka hatimu, hartamu, apa segala apa yang kau punya, otakmu, napasmu, itu semua punya Tuhan, amin. Saya senang dengan Ayub loh, ini benar, ya. Ayub hartanya banyak banget. Salah satu hartanya unta lah, kita hitung dulu unta ya, 3.000 ekor zaman itu. Zaman sekarang aja unta mahal loh. Zaman itu nggak ada kendaraan yang canggih, nggak ada Rolls Royce, Rubicon, nggak ada. Yang paling canggih unta. Ya. Kalau harganya unta, anggaplah dia Rolls Royce, harganya 3M. Hitung aja, 3.000 ekor. Gue capek ngitungnya, lu yang hitung berapa triliun. Itu baru satu unta aja. Anaknya 10, 7 laki-laki, 3 perempuan. Dalam satu hari padam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi apa kata Ayub? Dengan telanjang aku lahir dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita hilang motor atau hilang apa, udah marah-marah, kita ngamuk-ngamuk. Satu aja keluarga kita yang mati, nangis. Kalau orang Batak bilang, bahasa Ibraninya mengangguk bober. Ini sekali 10 yang mati. Yang menarik, Ayub 42 diganti sekali 10. Enggak dibilang begini, lalu 2 tahun sekali lahirlah anak Ayub. Enggak, diganti 10, udah dewasa semua.
Yang cewek tadinya hidungnya pesek jadi mancung. Yang tercantik dari negeri timur. Terus hartanya 2 kali lipat diganti. Dari 3.000, 6.000 unta diganti baik. Amin. Jadi kalau kau yakin Tuhan, apapun hartamu yang hilang bisa Tuhan ganti. Amin. Apalagi untuk nyumbang gereja kau. Aduh, Tuhan kita nggak tidur, bos. Amin. Iya. Ini sama gereja sama pendeta pelit kali. Ya. Aku senang kalau pihak saudara kita di sana itu, kalau sama tokoh agamanya, ustaz apa, cium tangan, ya, apalagi dia berini, dicium, dikejar, dikasih duit. Itu kalau ustaz mereka sekali khotbah, minimal lakcap tiaw. Tahu nggak lakcap tiaw? 60 juta. Kalau pendeta kita dibayar murah pun jadi, katanya orang kaya. Kalau ketemu pendeta kita langsung memuka begini, jangan-jangan meminta duit itu. Padahal kita tahu nggak? Lu kasih pada waktu itu, lu tadinya mau ngasih duit sama pendeta atau mau gereja, tiba-tiba nggak jadi, ya, lu pulang waktu, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Waduh, kenapa gua nggak kasih tadi tuh? Udah nggak bisa. Tadinya mau nyumbang gereja nggak jadi, padahal gereja bait Allah, amin. Ini dia. Jadi jangan keraskan hatimu. Coba baca Roma 11:36, coba klik dulu, kita belajar firman Tuhan. Klik dulu, Roma 11:36. Kalau saya hafal, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lama. Artinya segala sesuatu di alam semesta ini dari siapa? Dari Tuhan. Hartamu, napasmu dari Tuhan. Maka jangan pelit-pelit, amin. Ini bukan pendeta mau minta duitmu, pendeta ini kaya, amin. Iya. Aku naik pesawat itu, saya bilang, Tuhan betul aku bayar tiket PP, dibeliin tiket untuk KKR. Tapi yang aku tahu ini pesawatmu. Begitu naik dari Soekarno-Hatta mau ke Pangkalan Bun, 31.000 kaki. Awannya luar biasa. Bum, bum. Diumumkan tidak boleh berdiri, tidak boleh ke toilet, pasang safety belt. Lalu yang lain udah pada baca-baca keyakinan masing-masing. Kalau aku cuma nyanyi aja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Saya bilang, Tuhan Yesus, ini awan-awanmu, ini pesawat-pesawatmu. Aku anakmu. Sebenarnya aku yang punya pesawat ini, kan gitu. Cuma ini harus bayar tiket. Terus saya minta awanmu. Karena ketika Israel keluar dari Mesir, pakai tiang awan, sehingga Fir'aun tidak bisa ngejar. Tentara berkuda segala, nggak bisa. Pakai panah, pakai lembing, pakai pedang, nggak bisa. Ada tiang awan Tuhan memagari. Sebenarnya saudara dan saya dipagari Tuhan, amin. Cuma kau nggak lihat. Maka kita belagak-belagak bego aja, padahal Tuhanmu ada. Ngaku Yesus Tuhan, tapi prakteknya nol. Ada tiang api Tuhan dari malam sampai pagi. Tiang awan dari pagi sampai dilindungi. Karena orang Israel itu bawa buntelan pergi, 2 juta manusia, 650.000 laki-laki itu bawa buntelan, bawa kambing domba, gendong anak, jalannya terseok-seok. Fir'aun dengan kereta kuda yang luar biasa. Kalau zaman sekarang udah pakai panser lah segala macam. Kenapa Israel bisa dilindungi dari berapa tahun, berapa itu yang perang 6 hari itu? Semua negara Timur Tengah ngepung. Kenapa Israel yang menang? Karena ada Tuhan di sana, amin. Loh iya, ini luar biasa ini. Makanya sebenarnya kalau kita yakin, nah itu dia. Jadi kita harus mengenal siapa Tuhan. Dia adalah firman Allah yang jadi manusia dan diam di antara kita, amin. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Itu dulu. Maka dia kasih pesan, ini amanat agung. Dia bilang, pergilah, ini perintah. Kalau ada yang melanggar perintah Tuhan, berarti masuk neraka. Loh, wali kota Bekasi ada kalau kasih perintah sama camat lurah dilanggar langsung dipecat, amin. Loh iya, ini Tuhan yang perintah ini. Kata pergilah, ini sangat penting. Pergilah. Kemana tujuan pergi? Ke seluruh dunia. Bagaimana pergi, Pak? Aku udah tua. Ya udah tua, caranya pergi dengan uangmu, dengan doamu, berdoa, amin. Anak kecil juga. Kau nggak harus khotbah, nggak semua orang jadi pendeta, amin.
Dengan doa, dengan kelakuanmu. Umpamanya begini, kau punya beras di rumah 2 liter, tetanggamu nggak makan lagi, kau kasih 1 liter. Itulah berita Injil, amin. Injil itu artinya evangelion, kabar baik. Lah kalau kau nyampain kabar baik, siapa takut, amin. Yang parah kita nyampain kabar buruk. Apa kabar buruk? Kalau kau percaya Yesus masuk neraka kau, itu kabar buruk, amin. Kalau percaya Yesus masuk surga itu kabar baik. Kabar baik, Injil, kabar evangelion. Itu dia. Jadi to preach the gospel, beritakan Injil ke segala makhluk. Ini yang menarik ya, ke seluruh dunia ya, kepada segala makhluk. Jadi makhluk pun rindu. Saya bingung juga, makhluk itu termasuk binatang, ternak, nyamuk termasuk makhluk ya. Nyamuk itu jantungnya di mana ya? Bisa nggak dia dengar kabar baik ini gitu loh? Ini segala makhluk loh. Kalau dalam bahasa aslinya all creator, segala ciptaan ya. Jadi semua rindu mendengar kabar ini. Kenapa? Karena Adam dan Hawa sudah dalam dosa, tidak bisa manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Harus Allah sendiri datang kepada dunia ini, amin. Dia menjadi anak. Itu dia ya. Itu yang pertama ya. Yang berikut, yang kedua, akibat berita Injil ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Stop dulu di situ. Ya. Jadi ada orang yang percaya, tapi bukan hanya percaya, dibaptis. Ini masalah baptisan juga orang ribut. Ada yang bilang harus diselamkan lah, ada orang dipercik nggak apa-apa, kan banyak itu di NTT itu kan ribut itu karena ada siapa ini, yang dari Surabaya nih pergi ke sana penginjilan ke Gemit sana, lalu ribuan orang dibaptis lagi, ya? Udah kacau, mereka udah terima baptisan, ya. Siapa yang percaya dibaptis? Dibaptis itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dibaptis dengan air dalam nama Bapa. Jadi nggak disuruh dibaptis diselamkan, enggak, amin. Yang penting dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu Matius pasal terakhir, ya, ayat 20. Itu juga Great Commission, amanat agung, ya. Ada 2 ini dalam Injil pasal Injil Matius juga Injil Markus, ya. Itu dia. Nah, ada lagi yang tidak percaya, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi yang percaya selamat bukan hanya selamat di dunia, ya, tapi selamat sampai ke surga. Amin. Nah, yang tidak percaya, hukumannya kemana? Neraka. Makanya di dunia ini hanya 2 jenis manusia, Bapak Ibu. 2 ya. Saya ulang-ulang nih, saya khotbah di mana-mana hanya 2. Apa itu? Kalau bukan anak Tuhan, anak hantu. Kau pilih mana? As you like, terserah kau yang pilih. Dipilih lagi hidup. Itu kelihatan dari kelakuannya. Karena ketika murid bertanya, Guru, dari mana kita tahu bahwa itu muridmu? Lihatlah dari buahnya. Yang tadinya suka marah-marah, nggak marah lagi. Yang tadinya suka dusta, bohong, liar, tidak lagi bohong. Yang tadinya suka mencuri, tidak lagi mencuri. Yang tadinya suka korupsi, tidak lagi korupsi. Amin. Korupsi jangan kau pikir harus sekian triliun baru korupsi. Kau kerja di kantor, Bu, tanpa izin kau ambil kertas, kau bawa pulang ke rumah, punya kantor, itu korupsi juga, men. Di depan Tuhan gak ada korupsi kecil besar. Semua pencuri itu dianggap dosa, amin. Kalau mau permisi sama kepala kantor, tolong ya saya mau minta dulu kertas atau pulpen. Ini gak main ambil aja kalau tanpa izin. Lalu orang kehilangan kertas, orang kehilangan pulpen. Ini keras khotbahnya ini. Ya, saya bilang apa adanya. Jadi berita Injil itu kelihatan dari kelakuan. Kata Yesus yang tadinya suka berantem suami istri, karena udah terima Yesus, sudah dengar berita Injil, tidak lagi ada damai sejahtera, amin. Karena Yesus kita adalah Raja Damai. Maka di rumahmu kalau nggak ada damai, coba cek ulang, periksa masing-masing. Jangan-jangan belum lahir baru ini semua, amin. Iya. Karena kalau kau udah lahir baru, damai itu datang walaupun kau nggak punya duit. Iya. Jadi damai itu nggak diukur hanya dengan duit. Lalu kalau kita uang banyak, haleluya, haleluya. Kalau uangnya sedikit, haleluya. Gara-gara nggak ada uangmu persembahan, nggak datang kau ke gereja, nggak ada sepatumu. Tuhan bilang, napasmu pun dari saya, amin. Begitu kau datang, ku kasih kau uang.
Yang tidak punya uang, Tuhan beri uang. Saya banyak melakukan itu, ya. Ini anak saya, putri saya, ini kesaksian lagi terlalu panjang, ya. Yang paling besar, dia kuliah di Unkris, Fakultas Hukum, semester 6. Dia nggak pernah les bahasa Inggris. Dia hanya ya main musik gara-gara di Bumi Mutiara lah. Tiba-tiba ikut tes antar mahasiswa, ya. Lulus TOEFL, magang di Australia. Sekarang dia di Australia. Bapaknya aja nggak pernah keluar negeri, dia udah di Australia. Sampai mamanya nangis, Tara, jangan-jangan kau nanti dijual, karena mama istri saya ini orang Jawa kan, nggak pernah keluar negeri kemana. Kau nanti juga mak biarkan aja, itu kuasa Tuhan, ya. Dia di Australia, jadi dari pagi sampai siang kuliah di Canberra University, Fakultas Hukum. Nanti jam siang sampai sore kerja di kedutaan besar Indonesia yang ada di sana. Dia bilang, Pak, sekarang waduh dingin sekali, 3 derajat Celcius. Jadi kalau tidur harus 3 lapis selimut. Terus kalau mau makan nasi nggak ada di Canberra, Pak. Jadi kalau makan nasi kemana, Tara? Ya ke Sydney katanya. Kita ke Sydney, beli sushi dulu, nanti sushi itu ada nasinya. Terus mau ibadah juga hari Minggu kayak gini. Di Sydney ada Bethany punya insinyur Niko, ya. Jadi mereka ibadah di sana. Ya tapi tiap minggu harus bapaknya kirim duit. Ya transportnya segala macam, naik kereta. Nah yang kemarin lagi menarik, handphonenya jatuh di kereta, udah nangis-nangis. Dia pinjam handphone temannya. Pak, ini handphone teman saya, handphone saya jatuh. Kau lapor ke polisi, nah itu biasa bisa dilacak polisi. Sudah Pak, tapi polisinya nggak bisa. Nah saya jemput anak di sana di SMP 80. Saya coba-coba ke bahasa Inggris saya belepotan. Tolong kembalikan handphone saya. I am a pastor. Aku pendeta, ya. Nanti saya kasih reward ini. 1 jam, 2 jam, 1 cawang nggak dibalas. Jam kedua tiba-tiba dijawab. Kalau saya kembalikan dapat apa saya, katanya, pakai bahasa Inggris. Makanya sebenarnya kita harus banyak belajar bahasa Inggris biar tahu. Amin. Oh, lalu saya bilang, I am pastor, aku doain kau for our Lord Jesus Christ, kau diberkati, your blessing, dan saya kasih some money, saya kasih uang, saya bilang, ongkosmu. Don't worry, saya kembalikan. Nah, saya kembalikan. Jadi saya minta ke kedutaan Ambassador Indonesia in Canberra, dikembaliin. Terus datang, Tara, udah dikembaliin Pak. Artinya apa? Kita minta Tuhan Yesus Roh Kudus bergerakkan hati orang itu. Itu yang saya bilang, Tuhanmu, Tuhanku hidup, amin. Di Australia bisa bekerja. Jangan kan cuma di Bekasi, kecil banget sama Tuhan, Bekasi. Aduh. Di Amerika pun Tuhan bisa kerja, amin. Di mana-mana. Dikembalikan. Terus, Tara bagaimana? Ini dikembalikan Pak, tapi minta uang dia 3 juta. Karena 3 juta itu hanya $100 Australia. Ongkosnya itu berapa? Antarin itu. Saya bilang sama dia, kita berdoa, Tara, dalam nama Yesus kau pasti diberkati. Bapak kirim 1 juta aja, ya. Ternyata mau dia, penting ada ongkosnya lah kembali. Dia bilang salam sama bapakmu pastor. Pasti banyak orang Kristen di Australia. Kalau orang di sana dapat handphone itu nggak langsung diacak-acak dijual di PGC, enggak. Halo, cuman dia bingung mau kembali kemana gitu loh. Itu dia. Artinya kita pakai kuasa Tuhan, ini yang aku praktekin, ya. Itu dia. Jadi ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Berikut yang ketiga. Rupanya ada tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Ya, yang ketiga, apa itu? Dia bilang apa? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Itu yang pertama. Jadi kalau kau percaya Tuhan Yesus karena berita Injil, kau punya kuasa mengusir setan demi nama Yesus, demi namaku. Ini saya kasih tahu, kalau Yesus bukan Allah, kacaulah, setan gak akan pergi. Lagian saya praktek ini, kalau ada orang kerasukan, nanti kau praktek di sini umpamanya, kau tengking dia, demi nama Bapa, setan ketawa, hahaha, nggak mau pergi. Demi nama Roh Kudus, setan nggak pergi. Tapi kau bilang, demi nama Yesus orang Nazaret, wah, langsung. Karena Yesus itu nama di atas segala nama, yang berkuasa di surga dan di bumi. Ini penting. Yesusmu, Yesusku, Tuhanmu, Tuhanku. Dia maha kuasa, amin. Amin gak nih? Jangan ragu-ragu. Jadi ikut Tuhan ini bukan hanya asal ibadah. Ada the power of the Lord, the power of Lord Jesus Christ.
any for you, for me, for us, for all who believe in Him. Amin. Yang percaya sama Dia punya kuasa, ada authority, ada exousia, ada otoritas Tuhan sama kau. Jangan kecilkan dirimu. Kalau ada keluargamu yang sakit nanti di sini, tumpang tangan orang sakit sembuh. Tapi kau tidak pernah praktek, kau nggak akan tahu sampai kapanpun. Yang menarik ini ya. Pertama, mengusir setan demi nama Yesus, nama di atas segala nama. Filipi 2:9, nama di atas segala nama, yang berkuasa di sorga di bumi. Matius 28:18, kepadaku telah diberikan segala kuasa, yang maha kuasa, the Almighty, Ho Pantokrator, ya. Wahyu 1 ayat 8, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, ya, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Lalu saudara kita kaum Kedar bilang begini, yang ngomong itu kan Allah. Ya baca ayat 7-nya bos, Wahyu 1. Lihatlah, dia akan datang di atas awan-awan. Semua mata akan memandang dia, termasuk orang yang menikam dia. Allah nggak pernah ditikam, yang ditikam Tuhan Yesus. Berarti Yesus yang ngomong ini, amin. Kacau. Kadang-kadang mereka mau counter kita, ya. Jadi kau jangan takut kalau dibilang Allah itu Esa. Kata Esa itu kan kalau bahasa mereka Ahad. Maka dia bilang, karena saya dulu belajar itu, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Apa itu? Ahad. Bahasa Ibrani Ehad. Ehad itu unity, kesatuan, bukan hitungan satu. Lah kau percaya nggak Allahmu itu Akbar, Maha Besar? Allah. Oh percaya. Nah kau percaya nggak Allah bisa 1 miliar? Percaya. Nah kenapa jadi 3 kau heran? Halo? Jadi 1 miliar bisa. Dia jadi Bapa, jadi Putra, Roh Kudus bisa. Lah, saya pernah khotbah ini. Allah bisa masuk ke dalam keledai, marah pendeta sama saya. Jangan bilang begitu Pak, menghina. Enggak. Bileam ketika mengutuki, keledainya ditunggangin, ya kan? Tahu malaikat Tuhan di tengah jalan dengan pedang banyak. Lalu ngomong, jangan maju, kata keledai ngomong. Nah, kalau bukan Allah masuk ke situ, mana bisa ngomong orang dia, kan? Halo. Baru dibukakan malaikat matanya si Bileam. Benar, kalau lewat dipenggal. Artinya Allah bisa masuk ke keledai, amin. Jadi 3 kecil kali. Kemana lagi? Ke kayu api. Musa ketemu di Gunung Sinai, api menyala-nyala. Lalu Musa, Allah di kayu api. Halo. Karena Allah kita tidak dibatasi ruang dan amin. Namanya Tuhan J. Halo. Ini harus semangat ini. Jangan main-main ikut Tuhan. Pakai kuasanya. Jadi dimanapun kau berada, sebut dalam nama Yesus. Inilah berita Injil sebenarnya. Beritakan Injil ke segala makhluk, ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tanda-tanda ini menyertai mengusir setan demi nama Yesus. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Itu tanda-tanda kedua. Bahasa yang baru, jangan kau pikir harus bahasa roh. Bukan. Ya bahasa Inggris, bahasa Yunani. Ingat kisah para rasul ketika para murid dicurahkan Roh Kudus. Semua bangsa berkumpul di Yerusalem. Mereka bingung. Loh, kok Petrus tahu bahasa kita? Kita dari Asia, kita dari Arab, kita dari mana-mana. Bahasa yang baru, yang digerakkan oleh Tuhan. Amin? Amin nggak? Tuhan bisa nggak gerakkan kau pakai bahasa yang baru? Bisa. Iya. Berbahasa yang baru. Yang ketiga, yang lanjut. Mereka akan memegang ular. Ini kenapa lagi ini megang ular ini? Ini makanya pihak saudara kita itu, Pak Pendeta, sini ku kasih kau ular kobra, coba pegang. Alkitab bilang pegang ular. Woi, kalau kau udah tahu ada ular, jangan dipegang. Udah tahu kau ada bom di situ, lalu kau bilang, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolong. Kau maju, meledak ban itu, berantakan, buah. Tuhan bilang matilah kau. Udah tahu ada bom, menghindar, amin. Udah tahu ada ular, berbisa lagi, jangan pegang, kecuali nggak berbisa, amin. Ya. Terus apa lagi? Itu yang ketiga, ya. Sekalipun minum racun maut, kali ini aku praktekkan ini. Tapi udah tahu ada racun, jangan diminum.
Saya rajanya dukun di Ketapang Serang udah kubaptis. Tadinya saya KKR begini, hari Jumat dia tantang, saya tantang. Sebelum saya uraikan firman Tuhan, saya minta siapa dukun di sini atau yang belajar dukun, ya. Jangan cuma 1-10. Dulu di Jakarta ada dai 1 juta umat, Jainuddin MZ saya bilang. Kalau ini pendeta 1 juta umat ini saya bilang. Kalian santet saya, pakai ilmu, jangan pakai mandau, jangan pakai senjata rakitan, mati saya. Atau kau tonjok, jangan pakai ilmu. Kalau mempan Alkitab ini ku robek-robek, aku nggak pulang ke Jakarta. Aku berguru sama kau, tinggal di sini. Tapi kalau tidak mempan, buka hati terima Yesus sebagai Tuhan. Amin. Langsung bilang, siapa pendeta itu? Ada Kapolsek, ada Dan Ramil. Berani betul nantang-nantang kita tuh, karena Dan Ramil Kapolsek juga berdukun. Amin. Nantang kita itu katanya. Ya. Apa yang terjadi? Dia bilang, dia raja dukun, dia ada pegang tongkat kayak tongkat Musa itu. Jadi orang mau jadi dukun harus lewat dia dulu. Ya. Ajudannya 6, anak buahnya 64. Dukun semua. Lalu saya diundang karena nggak mati malam itu, diundang ke rumahnya hari Sabtu. Saya bilang sama majelis, karena Pak Pendeta Edward itu lagi keluar pelayanan di cabangnya. Kami diundang, naik kami 5 orang majelis. Ayo, nanti apapun yang dikasih sebut dalam nama Yesus di hatimu. Kami naik kayak loteng begini karena dia kepala suku Dayak. Ya. Dia rajanya dukun. Begitu kami datang ke sana, kami jalan, shalom kita bilang, tinggalin shalom, berdukung semua. Melotot begini. Langsung di atas sudah disiapin tikar, ada gorengan, ada kopi, ada teh. Pendeta sini, itu rajanya dukun. Saya duduk di sampingnya, dia peluk saya. Silahkan. Aku minum, tapi sebut dalam nama Yesus, di hati aja, nggak usah teriak-teriak. Kopi ku minum. Begitu ku taruh, langsung dia peluk. Pak Sihotan besok baptis saya. Saya pendeta undangan, ada pendeta di sini, Pak Edward. Itu musuh saya itu katanya. Kalau Bapak yang baptis saya mau. Kenapa? Saya nggak tahu apa ditaruh di kopi itu. Karena nggak mempan disantet, dia pakai racun. Cuman saya nggak suuzon, nggak menduga-duga. Tapi apa? Kenapa dia tiba-tiba meluk saya minta dibaptis? Tentu ada sesuatu ditaruh di kopi ini. Tapi kalau kau tahu ada racun, jangan diminum, amin. Itu makanya ketika Tuhan Yesus dicobai, jatuhkanlah dirimu dari hubungan atap ini, Matius 4. Karena ada tertulis, malaikat Tuhan akan menatang kau. Kalau Yesus loncat, selamat gak dia? Selamat, dia Tuhan. Tapi dia tidak mau. Enyahlah kau iblis, jangan mencobai Tuhan Allah. Gak boleh mencoba itu, udah tahu ada racun. Sok-sokan kau, racun coy, minum, mati kau kata Tuhan. Allah. Ingat baik-baik. Itu dia, sekalipun minum racun tidak celaka. Itu yang ketiga. Yang keempat, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Perlu praktek. Ada nggak keluargamu, tetanggamu yang sakit? Kau bilang, boleh nggak saya doain? Kalau kita lain iman, lain akidah, saya mau berdoa supaya kau sembuh. Ingat Pastor Andi Simon, Balikpapan, bilang orang berjilbab apa pakai ini sembuh dalam nama Yesus, datang berjejer. Ada Yesus dahsyat dia itu, orang sakit apa aja datang, cuma tumpang tangan dalam Yesus. Kita perlu praktek Bapak Ibu, amin? Amin nggak kira-kira nih? Ada keluargamu yang sakit, tumpang tangan atas orang ini firman Tuhan. Bukan kata pendeta Siharsio ini, kita nggak punya apa-apa, nggak punya power, nggak punya kuasa. Ini firman Tuhan yang berkuasa, amin. Tumpang tangan orang sakit, itu ya. Lalu yang apa? Yang keempat. Terus lanjut itu, yang keempat. Kalau tadi tanda-tanda, naik ke sorga. Yesus naik ke sorga. Inilah membuktikan dia Tuhan. Kalau Henok dan Elia, Henok diangkat. Dia pakai kereta api yang bernyala-nyala, ya, diangkat, ya. Kalau Yesus naik sendiri, bos, begini dia, pada nangis semua murid, karena dia pemilik sorga, amin. Dia datang dari sorga, kembali ke sorga. Kita begini, saya datang dari Cibubur, ya, mobil pelayan sini, pulangnya harus ke Cibubur, jangan pulang ke tempat lain, apalagi ke istri orang, amin.
Iya, Yesus datang dari sorga. Pulangnya kemana? Ke sorga? Sudah pasti ke sorga. Maka berbahagialah kau yang percaya Yesus. Ada jaminan sorga bagimu, amin. Tapi ini ada perintah. Jadi dia duduk di sebelah kanan Allah, menunjukkan apa? Kesejajaran dengan Allah. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Bahkan Tuhan bilang, duduk dari sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu. Ya, Mazmur 110 ayat 1. Ya, makanya Yesus itu adalah, dia tenang-tenang aja, musuhnya dibuat tunduk. Ya, karena Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah satu. Amin. Aku di dalam Bapa, aku adalah satu. Nah, yang terakhir, yang kelima, apalagi itu? Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan mujizat-mujizatnya. Amin. Kalau kau melaksanakan amanat agung ini, pergi beritakan Injil, Tuhan turut bekerja. Itulah di Matius 28 ayat terakhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tapi dimulai beritakan Injil. Inilah bulan misi bagi kita, amin. Dengan doa, dengan kelakuanmu. Umpamanya kau anak muda, kau lihat ada paku di jalan, supaya enggak bocor ban motor, ban mobil, kau singkirkan itu, taruh di tempat sampah. Itulah berita Injil, amin. Dengan doa, ya. Jangan ada orang udah jatuh ketabrak, kau enggak mau nolongin, masa bodoh. Padahal kau anak Tuhan, bukan anak hantu kau, amin. Iya. Keluarga, tolong orang tua udah capek, orang tuamu pulang ke rumah habis kerja, pijitin kakinya. Lalu dia bilang, kok tumben ini mau minta apa ini ya? Halo. Terus kalau ada piring-piring kotor anak muda di rumah, gak usah nunggu-nunggu. Jangan hanya mama yang ngerjain atau pembantu, kau kerjakan sendiri. Mana tahu kau nanti kos di mana, pergi ke luar negeri, kau hidup sendiri. Halo, praktek di rumah. Kabar baik itu dilakukan di rumah dulu, amin. Yerusalem dulu, baru Yudea, Samaria, baru sampai ke ujung. Kau menjadi saksiku, kata Tuhan. Inilah kabar baik sebenarnya. Inilah tema kita. Pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, ke segala makhluk. Amin. Amin gak ini? Kira-kira ngerti nggak bahwa yang ngomong ini adalah Tuhan, bukan Pak Sihotang, amin. Dan yang ngomong ini sekarang duduk sebelah kanan. Tapi dia ada di sini. Karena dia maha kuasa, tidak dibatasi ruang dan waktu. Ingat ketika murid-murid kumpul, dia habis bangkit, itu tertutup rapat, dia langsung masuk tembus. Shalom. Apa itu shalom? Damai sejahtera bagi kamu. Jangan kita ngomong shalom nggak ngerti artinya, men. Kau bilang shalom, tapi di rumah kau piring berantakan terbang, nggak ada shalom di situ, amin. Lalu gak ada Thomas, ya. Ceritalah murid, Thomas, minggu lalu begini, aku gak percaya. Kalau gak kucucukkan jariku ke bekas paku di tangan, di lambungnya, katanya. Minggu berikut datang Yesus, Shalom. Thomas datang, Thomas ini, masukkan jarimu. Karena Tuhanmu maha tahu, apa yang diomongin Thomas Tuhan dengar. Apa yang kau omongin bisik-bisik di hatimu, Tuhan maha tahu, amin. Tidak ada yang tersembunyi bagi. Makanya jangan suka bohong. Semua pembohong di Wahyu pasal terakhir, satu kali aja kau bohong, cukup tiket, kau tidak boleh masuk ke surga. Semua pendusta mulai hari ini. Dan kalau kau bohong, Tuhan ampuni aku. Aku nggak mau lagi bohong. Mulai sekarang ampuni aku. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni. Jadi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Ini ada amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita berdiri. Haleluya. Ya. Bapak, kami mengucap syukur hari ini, ya, ada firman Tuhan, ada amanat agung, ya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata di sini kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin. Ku yakin
Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Pemulihan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapak, aku terbatas menyampaikan firman-Mu, tapi Tuhan tumpangkan batangan-Mu atas kami. Saya mau bertanya kepada umat-Mu, termasuk kepada aku hari ini, ya. 3 hal. Pertama, apakah Bapak Ibu Saudara percaya Yesus adalah Tuhan, Allah yang menjadi manusia, yang maha kuasa, yang berkuasa di sorga dan di bumi. Walaupun dia dulu di sebelah kanan Allah, sekarang dia ada di sini. Siapa yang percaya? Angkat tanganmu. Turunkan tanganmu. Yang berikut, siapa yang percaya bahwa Yesus menyuruh engkau pergi dengan kelakuanmu, pergi ke seluruh dunia lewat doa, lewat harta benda, lewat uang, ya, lewat ibadah, persekutuan, ada perkawan, ada kaum pria berkarya, ada kaum muda, ya, pemuda remaja. Siapa yang percaya Tuhan mengutusmu ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia, ke segala makhluk, mulai hari ini kau adalah utusan Tuhan. Yang percaya angkat tangan. Turunkan tanganmu. Siapa yang percaya bahwa kau punya otoritas, ada tanda-tanda, ada mujizat-mujizat Tuhan, dia akan meneguhkan. Kalau kau mau beritakan Injil, akan ada mujizat-mujizat Tuhan. Yang sakit sembuh, ya. Itu terutama, ya. Bahkan pergumulan apapun, Tuhanmu lebih besar dari pergumulanmu. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa menyertai engkau kalau kau melakukan firman Tuhan ini, angkat tanganmu. Turunkan tanganmu. Terima kasih Bapak, kami mau jadi utusan Tuhan, memberitakan Injil. Hamba terbatas, tapi biarlah mujizat-Mu nyata, penyertaan-Mu nyata bagi kami semua. Berkatilah apapun pergumulan jemaat-Mu hari ini, Tuhan sudah jawab. Karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan mengutus kami memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ada banyak jiwa-jiwa yang belum mendengar kabar baik. Kamilah petugas-Mu, duta-duta Injil, utusan-utusan Tuhan, saksi-saksi-Mu. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan sudah tumpangkan tangan. Doa-doa kami sudah dijawab Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, kita katakan. Silakan duduk. Shalom. Baik, mari kita menyelesaikan ibadah ini. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman, ayat pertama saja. Kasih-Nya pada
hingga menjelang selesainya. Biarlah semua pujian, penyembahan, persembahan kami menyukakan hati Tuhan. Dan kami percaya bahwa oleh semuanya itu Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan ibadah hari ini. Pak Pendeta Sihar yang telah menyampaikan firman Tuhan, kini yang memberkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan urapan baru sehingga melalui hidup dan pelayanannya banyak jiwa dapat diteguhkan, dibawa kepada Kristus, diselamatkan. Berkati keluarga, istri dan anak-anak, bahkan cucu mantu. Tuhan Engkau memberkati mereka Bapak, cicit, sehingga sungguh Pak Sihar terus melayani Tuhan sepanjang umur hidupnya. Berkati semua pergumulan. Juga yang memimpin pujian, Ibu Pri, juga singer, pemain alat musik kolektan, penyambut jemaat, semua barisan pelayan Tuhan hari ini, Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, kami percaya kami tidak kehilangan berkat, tapi Tuhan sudah menyiapkan berkat khusus atas kesetiaan kami, karena itu adalah janji firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang minggu ini. Tuhan sudah menyertai kami. Bersama dengan hamba-Mu, Ibu Rohati, kami bersyukur untuk ketambahan usia setahun lagi. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna bersama dengan keluarga, suami dan anak-anak. Pak Bin, Tuhan Engkau memberkati keluarga ini. Hamba-Mu Ibu Rohati, dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Engkau berkati. Dan biarlah melalui kebersamaan mereka, Tuhan Engkau berkarya sehingga hidup mereka semakin sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat Tuhan dengan berbagai pengalaman yang Tuhan izinkan. Satu hal yang kami tahu ialah bahwa apapun yang kami alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan setia dengan janjinya. Karena itu Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Dan biarlah melalui kehidupan kami boleh menjadi duta-duta Kristus untuk menyampaikan Injil dengan segala aspek dalam kehidupan kami. Dengan kehidupan kami, dengan tutur kata kami, dengan doa kami, dengan uang kami, bahkan juga dengan pemberitaan kami. Biarlah orang lain diberkati sehingga mereka juga percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Tuhan Engkau tolong kami supaya kami terus hidup bagi Tuhan, mengenal Tuhan dan mengabdikan diri kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati juga kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak, orang tua. Dan biarlah melalui keberadaan kami sebagai keluarga, kami boleh menikmati anugerah-Mu. Kami juga boleh melaksanakan apa yang menjadi amanat-Mu dengan keberadaan keluarga kami. Kalau ada keluarga-keluarga yang bermasalah, Tuhan kami berdoa, ya Tuhan Engkau tolong mereka. Dan mereka dapat menyelesaikan masalah itu dengan kasih dan pengampunan Kristus. Sehingga ada pemulihan, ada damai, ada sukacita. Tuhan juga memberkati segala usaha dan pekerjaan seluruh jemaat-Mu. Sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka menghasilkan ekonomi keuangan. Dan dengan demikian mereka boleh mencukupi kebutuhan hidup. Bahkan juga mereka mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan keuangan yang ada. Terima kasih, kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, menghikmat apapun di kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka boleh berhasil naik kelas, lulus, naik kuliah, dan Tuhan Engkau tolong sehingga mereka selesai pada waktunya. Mereka juga memperoleh pekerjaan yang sesuai. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di surga, kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang lemah tumbuh sakit. Dan membiarlah Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Sehingga mereka boleh sembuh. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini. Kan mereka berada di tempat yang lain. Tuhan Engkau berkati. Para Diman yang ada di Jombang, Ibu Citra yang ada di Semarang. Demikian pun juga Ibu Vivi yang ada di Amerika, juga anak kami Claudia, Tirta, demikian pun juga dengan Ine, Alvin, demikian pun juga untuk Pak Yosef, demikian pun juga kami berdoa Tuhan untuk Anggi yang ada di Jepang, Tuhan Engkau berkati, Pak Koni yang ada di Bogor, demikian pun juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu yang lain yang ada di tempat yang lain, Tuhan Engkau menyertai dan berkati mereka. Pak Thomas, mari Tuhan Engkau berkati hamba-Mu. Dan kesempatan-kesempatan yang lain kami boleh berjumpa dalam ibadah seperti ini. Secara khusus kami berdoa untuk orang tua Ibu Pri yang ada di rumah sakit. Mari Tuhan tolong jamah. Biarlah orang tua ini boleh sembuh. Dan lebih lagi kerinduan kami supaya dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang mengalami persoalan dan pergumulan apapun. Tuhan, jangan biarkan mereka
berada dalam kelemahan, tapi teguhkan, kuatkan, hibur mereka, dan biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan sebagai penolong yang ajaib dalam Benar, kehidupan Tuhan mereka. Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk masa depan daripada gereja ini. Ya Tuhan, Engkau tolong memberkati supaya gereja ini tetap eksis melayani-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau tambahkan jumlah gelangan. Pada bulan Agustus ini kami membutuhkan dana untuk tempat ibadah ini. Karena itu Tuhan, kami berseru kepadamu, Amin. yang punya kekayaan langit dan bumi. Ya. Karena itu Tuhan, Engkau tolong supaya lebih lagi kami memiliki tempat ibadah sendiri. Jemaat Tuhan yang sudah berjanji, berkati mereka. Dan ketika mereka diberkati, mereka mengingat janji mereka. Dan biarlah dana untuk kebutuhan tempat ibadah ini dapat tercukupi. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk masa depan gereja ini. Tuhan, Engkau memberkati. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan, Engkau memberkati badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, ketua daerah, badan pengurus daerah, gembala-gembala jemaat. Pakai gereja ini dan hari-hari ini, sementara mengumandangkan melalui khotbah-khotbah di mimbar tentang misi, kiranya Tuhan dapat ditangkap, dipahami, dimengerti oleh jemaat. Mereka menerimanya, mereka melakukannya di dalam hidup mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain. Pimpinan-pimpinan gereja kiranya sehati sepikir untuk terus bergandeng tangan, membawa Injil Kristus memenangkan bangsa ini bagi kerajaan Amin, Allah. amin. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di semua pelosok, hamba-hamba Tuhan yang ada di garis depan, dengan segala tantangan dan pergumulan mereka hadapi. Kiranya Tuhan Yesus tolong mereka. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tolong presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan, Engkau berkati. Kami berdoa untuk pemilu tahun 2024. Kiranya Tuhan tolong supaya bangsa ini tetap aman. Amin. Dan melaksanakan pemilihan umum dengan damai. Dengan demikian akan terus berlanjut tongkat estafet kepemimpinan. Kami berdoa untuk pemerintahan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi di mana kami ada. Nah, kami percaya kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Amin. Karena itu Tuhan tolong memberkati. Terima kasih untuk persembahan jemaatmu hari ini. Tuhan, Kau berkati sesuai dengan janji firman-Mu. Kami memberi sebagai tanda kasih kami, bukti bahwa kami sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Benar. Tuhan, kami juga bertanggung jawab atas pelayanan pekerjaan-Mu. Engkau balas berlipat kali ganda sebagaimana janji firman-Mu. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar bahwa doa kami tidak sempurna. Ada banyak hal yang terlewati, yang tak tersebut melalui doa ini. Karena itu Tuhan Roh Kudus menyempurnakan semuanya. Karena kami bawa doa ini hanyalah satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Kita angkat pujian, katakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di alam surga, sampaikan kepada kita pada hari ini. Terima, renungkan, lakukanlah itu dalam segenap kehidupan. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan nama sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin.